Seorang pemimpin bukan hanya pengambil keputusan, tapi juga seseorang yang perlu memiliki kejelasan batin dan ketenangan pikiran. Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita dapat mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus. Bersama Ikatan Kristen Nusantara, kita berkolaborasi dengan kasih supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Shalom, podcast kita kali ini akan membahas terkait retreat yang memiliki hubungan dengan pemimpin dalam dunia kontemporer. Retreat adalah tradisi kuno yang sudah ada di berbagai budaya dan agama sejak ribuan tahun yang lalu. Dari pertapaan Hindu dan Buddhis hingga monastisisme Kristen dan itikaf dalam Islam. Semuanya memiliki tujuan yang sama, menarik diri dari dunia untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam. Di dunia yang serba cepat ini, pemimpin dituntut untuk selalu produktif, mengambil keputusan yang cepat, dan menghadapi tekanan luar biasa. Namun, seringkali dalam kesibukan itu, kita kehilangan momen untuk merenung, mengevaluasi, dan menyelaraskan kembali visi kita. Mari kita coba lihat sejarah dari konsep retreat itu sendiri. Dalam tradisi militer, pada awalnya retreat digunakan dalam konteks militer untuk merujuk pada taktik mundur dari pertempuran guna menyusun strategi baru. Filosofi perang dari Sun Tzu dalam The Art of War menekankan bahwa mundur bukan selalu tanda kekalahan, tetapi bisa menjadi strategi untuk kemenangan yang lebih besar. Selanjutnya adalah dalam tradisi keagamaan dan spiritualitas. Dalam tradisi Buddhisme, dalam tradisi Hindu, Kristen, dan Islam, retreat menunjuk pada proses menarik diri dari kehidupan dunia untuk mencari pencerahan atau hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Salah satu filsuf, yaitu Plato, dalam bukunya Republik, menggambarkan pentingnya mundur dari dunia indrawi menuju dunia ide untuk menemukan kebenaran sejati. Selanjutnya, seorang Santo Benedictus yang mendirikan komunitas monastik dengan prinsip retreat untuk refleksi spiritual dan doa. Selanjutnya adalah Meister Eckhart, seorang mistikus Kristen, menekankan bahwa retreat adalah jalan untuk menemukan esensi ketuhanan dalam diri. Kalau kita melihat lagi dalam filsafat modern dan eksistensialisme, filsuf-filsuf modern juga menafsirkan retreat dalam berbagai pemahaman. Sebut saja Søren Kierkegaard melihat retreat sebagai cara individu untuk menjauh dari tekanan sosial dan menemukan otentisitas diri. Friedrich Nietzsche menyebut retreat sebagai cara individu untuk menolak moralitas kawanan dan menciptakan nilai-nilai yang baru. Seorang Martin Heidegger dalam konsep
Gelang Sesait atau keheningan dan keterbukaan berbicara tentang retreat dari kehidupan sehari-hari untuk mengalami makna keberadaan yang lebih dalam. Dari penjelasan-penjelasan di atas, mari kita melihat kalau demikian, apa makna retreat bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin bukan hanya pengambil keputusan, tapi juga seseorang yang perlu memiliki kejelasan batin dan ketenangan pikiran. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, Søren Kierkegaard, kehidupan hanya dapat dipahami dengan melihat ke belakang, tetapi harus dijalani dengan melihat ke depan. Lalu bagaimana seorang pemimpin bisa tetap bijaksana dan efektif di tengah dunia yang sibuk? Salah satu jawabannya adalah mengadakan retreat. Retreat bukan berarti melarikan diri dari tanggung jawab, melainkan memberi diri kesempatan untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan merenungkan perjalanan kita. Dalam sejarah, banyak pemimpin besar yang mengambil waktu untuk retreat. Sebut saja Yesus Kristus sering menarik diri dari tempat yang sunyi untuk berdoa sebelum mengambil keputusan besar. Selanjutnya, Mahatma Gandhi melakukan refleksi dalam keheningan sebelum merumuskan strategi perjuangannya. Bill Gates memiliki kebiasaan Think Week, 1 minggu penuh untuk membaca dan berpikir tanpa gangguan. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menginisiasi program retreat bagi para pemimpin daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih pada Pilkada 2024. Program ini dirancang sebagai pembekalan dan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi para kepala daerah yang baru. Akademi Militer di Magelang menjadi tempat retreat selama 8 hari. Tempat ini memberikan suasana yang kondusif untuk disiplin, refleksi, dan penguatan visi kepemimpinan. Akademi ini bukan hanya pusat pendidikan militer, tetapi juga tempat di mana nilai-nilai ketahanan, strategi, dan kepemimpinan diperdalam. Apa tujuan dan manfaat retreat yang dilakukan? Pembekalan kepemimpinan salah satunya, yaitu memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan manajemen daerah. Yang kedua adalah penguatan wawasan kebangsaan, yaitu menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan loyalitas kepada negara. Dan yang ketiga adalah peningkatan sinergi untuk membangun hubungan yang harmonis antar pemimpin daerah dan dengan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui 8 program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang dikenal dengan Asta Cita. Sebagai pemimpin, retreat bisa menjadi sarana untuk yang pertama, menemukan kembali visi dan tujuan. Apakah saya masih di jalur yang benar? Yang kedua adalah, sebagai pemimpin, retreat bisa menjadi sarana untuk merefleksikan keputusan-keputusan yang telah dibuat. Apa yang bisa saya pelajari dari masa lalu? Dan yang ketiga, sebagai pemimpin, retreat bisa menjadi sarana untuk mengisi ulang energi mental dan spiritual. Bagaimana saya bisa kembali dengan semangat yang baru? Akhirnya, seorang pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang mampu mendengarkan dirinya sendiri sebelum mengarahkan orang lain. Retreat bukanlah kemunduran, melainkan cara untuk melangkah lebih maju dengan kejelasan dan energi baru. Terima kasih sudah mendengarkan episode di channel Ikatan Kristen Nusantara. Jangan lupa untuk follow podcast kami dan bagikan kepada teman atau kolega
yang membutuhkan inspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, kepemimpinan yang hebat dimulai dari refleksi yang dalam. Terima kasih, Tuhan memberkati.